Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu dengan judul Legenda Pulau Nusa. Tersebutlah seorang lelaki bernama Nusa. Ia tinggal di pinggir sungai Kahayan bersama istri dan adik iparnya. Nusa setiap hari menggarap sawah dan juga menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu ketika terjadi musim kemarau yang panjang, sungai dan mata air pun mengering. Aneka tanaman mereka mengeras dan layu. Seperti halnya warga lainnya, Nusa merasa kesulitan. Akhirnya pun Nusa berencana untuk pindah ke daerah yang lebih untuk bisa memenuhi kecukupan tersebut. Nusa pun mengajak istri dan adik iparnya untuk berangkat. Dengan menaiki sebuah perahu kecil, mereka pun menuju hilir Sungai Rungan. Perjalanan mereka menuju hilir Sungai Rungan itu pun tidak dapat berjalan lancar karena ada sepotong pohon besar yang menghalangi laju dari perahu tersebut. Cara satu-satunya mereka agar dapat meneruskan perjalanannya adalah memotong pohon yang besar tersebut. Nusa dan adik iparnya pun harus bekerja keras selama berjam-jam. Akibatnya Nusa pun merasa kelaparan dan akhirnya Nusa pun mencari makanan di hutan untuk memenuhi bekal mereka. Selanjutnya Nusa pun menemukan telur yang cukup besar, sekitar 2 kali ukuran telur angsa. Nusa tidak mengetahui telur apa yang ditemukannya ini. Ia pun langsung merebus telur itu dan memakannya sendirian karena istri dan adik iparnya pun tidak mau memakannya. Istrinya bahkan menyarankan agar Nusa tidak memakan telur itu, namun Nusa tetap melakukan dan memakannya. Di tengah malam Nusa terbangun dari tidurnya. Ia merasakan tubuhnya gatal yang sangat luar biasa, dan juga terlihat bidik-bidik di sekitar tubuhnya. Nusa pun mulai menggaruk-garuk tubuhnya tersebut. Rasa gatal pun tidak kunjung reda. Namun demikian, berbagai cara yang telah dilakukan, adik ipar Nusa yang kebingungan lantas mencari bantuan ke perkampungan terdekat. Pada keesokan harinya, tubuh Nusa mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Bintik-bintik berwarna merah di sekujur tubuh Nusa telah berubah menjadi sisik. Tubuh Nusa dari bagian perut hingga bagian kaki telah juga memanjang hingga menyerupai bentuk naga. Hanya bagian wajah hingga dadinya saja yang masih menyerupai bentuk manusia. Dalam keadaan seperti ini, Nusa pun berujar pada istrinya, "Aku rasa semua yang terjadi pada diriku ini bermula dari telur yang kumakan. Telur itu tentu saja telur naga. Sungguh aku menyesal tidak mendengarkan nasihatmu," kata Nusa. "Namun bagaimanapun halnya, penyesalanku tidak lagi berguna. Tuhan telah menakdirkan aku menjadi naga. Aku harus menerima takdirku ini," kata Nusa. Istri Nusa hanya bisa bersedih hati mendapati kejadian yang menimpa suaminya. Sementara warga yang dimintai tolong oleh adik iparnya pun akhirnya berdatangan. Mereka terheran-heran mendapati wujud Nusa tanpa bisa melakukan suatu tindakan apapun yang berguna untuk menolong Nusa. Di hadapan semuanya, Nusa berpesan, malam nanti akan turun hujan yang sangat lebat disertai angin badai yang dahsyat. Guntur dan petir akan sambar menyambar. Air Sungai Rungan akan meluap hingga membanjiri daerah-daerah di sekitar Sungai Rungan tersebut. Nusa berpesan agar istrinya dan adik iparnya dan juga segenap warga yang mengungsi daerah yang aman. Nusa lantas meminta agar tubuhnya yang telah berubah menjadi naga pun dengan lengan yang lebih 3 kali pohon kelapa itu digulungkan ke sungai. Ia tidak tahan dengan terik panas sinar matahari. Naga jelmaan Nusa itu lantas berenang menuju muara Sungai Kahayan. Pesan Nusa pun terbukti benar. Pada malam harinya, keadaan di daerah itu persis seperti apa yang diceritakan oleh Nusa. Hujan turun deras, angin badai yang dahsyat menerjang diiringi suara guntur yang meri. Permukaan Sungai Rungan pun terus meninggi hingga cepat membanjiri.
Banjir pun telah terjadi di ketinggian air daerah itu bahkan melebihi pepohonan. Istri Nusa dan adik ipar Nusa dan warga di sekitar daerahnya yang mendengarkan pesan Nusa dapat selamat hingga mengungsi di tempat yang lebih aman. Banjir besar di Sungai Rungan menyebabkan tubuh Nusa terbawa arus hingga akhirnya ia tiba di Sungai Kahayan. Sebelum menuju lautan luas, Nusa berkehendak diam di sebuah teluk yang dalam. Ia pun memangsa ikan-ikan yang berada di teluk itu. Ikan-ikan yang terdiam di muara Sungai Kahayan itu menjadi cemas dengan kehadiran Nusa. Dengan nafsu makannya yang luar biasa, para ikan khawatir Nusa akan memangsa mereka semua. Para ikan lantas bertemu dan berunding untuk mencari cara agar terbebas dari malapetaka yang diakibatkan Nusa itu. Ikan saluang tampil dengan rencana yang akhir disetujui oleh para ikan lainnya. Ikan saluang pun menghampiri Nusa untuk mewujudkan rencananya. Ia sebutkan kepada Nusa bahwa di laut luas ada seekor naga besar yang hendak menantang Nusa, katanya. Tuan naga di laut itu pun ingin mengadu kesaktian dengan tuan naga yang ada di Nusa. Nusa sangat geram mendengar laporan ikan saluang tersebut. Seberapa besar naga di laut itu, katanya. Sungguh naga itu tidak sebesar tuan naga, jawab ikan saluang. Namun keberaniannya sangatlah tinggi. Ia sangat terusik dengan kehadiran tuan naga di muara Sungai Kahayan ini. Menurut kabar yang saya dengar, naga itu pun tengah menuju ke muara Sungai Kahayan ini untuk menyerang tuan naga. Bertambah-tambahlah kegeraman Nusa. Ia ingin segera mendatangi naga itu dan mengadu kekuatan dengannya. Namun ikan saluang menyarankan agar Nusa menunggu saja di muara Sungai Kahayan itu. Hendaklah tuan naga untuk menyimpan tenaga untuk menghadapi naga besar itu di tempat ini. Jika tuan naga mencarinya di laut luas, bisa jadi tuan naga akan kelelahan. Bukanlah naga yang bisa mengalahkan tuan naga jika tuan naga ketahuan, kata ikan saluang tersebut. Nusa pun setuju dengan sarang ikan saluang. Ia berhari-hari Nusa Tun terus menunggu kedatangan naga besar dari laut dengan sikap waspada. Selama menunggu itu, ia tidak berani tidur. Ia mengkhawatirkan naga di laut itu akan menyerangnya pada saat ia tertidur. Karena telah berhari-hari dia tertidur, Nusa menjadi sangat mengantuk. Tertidurlah ia tak lama kemudian. Ketika mengetahui Nusa tertidur, ikan saluang pun mendekati ekor Nusa. Berteriaklah ia sekeras-kerasnya, "Bangun tuan naga, musuhmu telah datang, kata ikan saluang. Nusa pun terpanjat mendengar teriakan ikan saluang. Cepat ia memutarkan kepalanya. Gerakan yang tiba-tiba ia membuat air sungai bergolak-golak. Ia menyangka pergolakan air sungai itu disebabkan oleh kedatangan musuhnya yang akan menyerang. Padahal bergolaknya air itu disebabkan oleh gerakan ekornya sendiri. Nusa pun langsung menyerang, digigitnya ekor sendiri yang disangka musuhnya itu hingga ekornya putus. Nusa pun menjerit kesakitan ketika ekornya putus. Ikan saluang segera memanggil ikan-ikan lainnya untuk menggigiti luka pada tubuh Nusa. Nusa yang tidak berdaya kian kesakitan akibat gigitan ikan-ikan itu. Kekuatannya tubuhnya terus melemah dan ia pun akhirnya tewas setelah kehabisan darah. Seluruh ikan terus memangsa dagingnya hingga hanya tersisa-sisa tulang belulang Nusa. Tulang belulang Nusa akhirnya tertimbun oleh lumpur dan tanah. Aneka pepohonan kemudian tumbuh di tempat itu hingga akhirnya terbentuklah sebuah pulau. Warga menyebut di pulau muara Sungai Kahayan itu dengan nama Pulau Nusa.